Halo, balik lagi di AGS Media. Nah, pada video kali ini gue akan merakit PC seharga 4 jutaan. Nah, rakitan ini sangat cocok untuk kalian yang low budget. Jadi, apa aja barang dipakai dan bagaimana performanya, langsung aja tonton video ini sampai habis. Nah, yang pertama ada prosesor. Prosesor yang kita pakai adalah Intel i7 3770, yang dimana prosesor ini udah sangat murah banget di marketplace. Jadi udah ada versi tray-nya, yang dimana versi tray itu udah sangat murah banget pada generasi 3 ini. Yang kedua ada motherboard, yaitu Furrion Duravail H61-SV2. Dan untuk VGA-nya kita pakai Furrion R7 240 4GB LP. LP ini adalah versi low profile-nya. Jadi VGA-nya akan lebih kecil dibanding bentuk yang biasanya. Dan untuk SSD pakai Furrion Drex 256GB. Nah, kita nggak akan pakai harddisk lagi karena sekarang bukan zamannya harddisk, sekarang udah zamannya SSD semua. Jadi performanya lebih kenceng dan load aplikasinya akan lebih kenceng. Dan untuk Drex ini udah di cover garansi selama 2 tahun ganti baru. Untuk VGA juga 2 tahun, motherboard 2 tahun, semua ganti baru di Furrion ini. Dan untuk casing, di sini casing kita akan menggunakan Furrion Enigma. Nah, casing ini support sampai ATX dan masih menggunakan PSU yang bagian atas. Dan depan ini udah ada list untuk RGB-nya. Dan sudah mendapatkan satu fan di bagian belakang ukuran 12 cm. Dan di sini PSU-nya menggunakan Furrion ARC 450. Nah, kelebihannya juga ada nih PSU ini. PSU ini fan-nya sudah menggunakan fan RGB. Jadi untuk PSU yang atas kan fan-nya ke bawah tuh. Jadi bisa menggunakan PSU ARC ini sebagai pilihan karena fan RGB-nya akan kelihatan ketika nanti dirakit. Nah, untuk PSU ARC ini udah 80% efisiensinya, jadi akan lebih hemat dan sudah banyak proteksinya dan di cover garansi 3 tahun ganti baru. Dan untuk memori RAM-nya menggunakan dari merek Varo dengan size 8GB kecepatan 1600 MHz. Dan untuk size 8GB ini udah sangat cukup untuk spek yang segini, dan untuk game-game zaman sekarang juga udah masih cukup sih, dan editing dan apapun itu masih cukup untuk RAM 8GB. Jadi bagaimana performanya, langsung aja kita rakit dulu PC-nya. Oke, ini sekarang pertama kita akan rakit motherboardnya, prosesornya, serta RAM-nya. Nah, di sini kita memakai Furrion Duravail H61-SV2. Ini adalah chipset H61 dari Furrion. Di sini kalian bisa lihat semua fiturnya lengkap dan sudah support M2 NVMe. Nah, sekarang kita buka dari boxnya. Nah, di sini ada box dari Duravail. Boxnya termasuk premium ya untuk kelas H61. Di sini ada boxnya, dan ini unitnya. Ada back panel, kabel SATA, warranty card, tutorial penggunaan, dan CD driver kalau kalian masih pakai DVD. Tapi kalau pakai Windows 11 dan Windows 10 itu udah nggak usah pakai DVD driver lagi karena udah auto update dari Windows-nya. Oke, sini kita buka unitnya. Dan ini bentuk dari unit Duravail H61-SV2. Di sini ada logo Furrion, RAM 2 slot. Di sini ada chipsetnya, ini ada prosesornya. Ini PCI X16, dan ini ada slot M2, udah support NVMe ya. Nah, sekarang kita akan rakit. Prosesornya seperti yang kita sampaikan tadi, ini adalah prosesor i7 3770. Untuk harganya udah murah banget, harga sekitar di 400 sampai 500 ribuan. Nah, ini sekarang kita pasang prosesornya. Ini ada penutup. Di sini ada prosesornya. Nah. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan coolernya, dan kita masih memakai cooler stok dari Intel karena kita pikir ini udah cukup untuk rakitan ini. Kita rapikan kabel coolernya.
Nah, dan terlihat rapi. Di sini RAM-nya kita memakai RAM Faro DDR3 dengan size 8GB, kecepatan 1600 MHz. Kita akan colokkan di slot pertama dari motherboard ini. Oke, udah enak bunyinya. Nah, sekarang kita pinggirkan. Ini kita pinggirkan. Kita pinggirkan juga untuk yang sudah dirakit. Sekarang ini adalah casing Furion Enigma. Di sininya ada USB 3.0 satu buah, USB 2.0 dua buah, ada audio jack, tombol reset atau bisa juga sebagai tombol pengganti warna LED, ada LED button, dan sini ada power button. Nah, di sini udah ada RGB-nya yang akan nyala setelah kita nyalakan nanti. Udah dapat fan satu buah, fan Furion, dan ini udah RGB, tapi warna yang bisa diatur ya, warna statik ini. Ini PSU-nya masih PSU di atas dan kita menggunakan PSU ARGB. Nah, kita akan colokkan, enak sih PSU dulu, kita colokkan PSU dulu ya. Nah, ini dia PSU yang akan kita pakai. Ini Furion ARC 450, garansi 3 tahun, ganti baru, nggak ada servis-servisan. Di sini udah 80% efisiensinya, jadi udah sangat aman. Di sini ada semua proteksinya, OVP, OPP, UVP, serta OCP. Di sini bisa kalian lihat. Di sini ada jumlah kabel pada PSU ini. Udah ada kabel PCI-nya, jadi bisa pakai VGA yang pakai slot PCI. Kita buka boxnya. Nah, di sini udah ada unitnya, kabel power, serta langsung ke main unitnya. Di sini udah dapat seperti baut dan kabel TIS beberapa piece. Nah, ini adalah unit ARC series. Aduh. Maaf. Nah, ini unit ARC series. Warna putih, jadi paling mencolok dibanding hardware lainnya. Kabelnya udah flat cable, jadi akan terlihat lebih rapih dan lebih minimalis. Di sini ada ininya, dan ini fan-nya sudah RGB. Di sini ada warantinya ya. Jadi ini kalau mau garansi jangan sampai rusak. Oke, langsung kita pasang ke casingnya. Nah, caranya gampang. Nah, kita akan colok dari sini. Kita akan pakai baut. Nah, seperti yang gue bilang tadi nih, ini kan arah fan-nya ke bawah, jadi untuk fan RGB hasilnya nanti akan sangat bagus ketika fan PSU-nya udah nyala. Oke. Nah, untuk ininya, kalau PSU atas itu ada triknya. Tarik, kita rapikan dulu kabelnya. Nah, ininya dimasukkan ke lubang yang di sini. Untuk terlihat lebih rapih. Nah, lebih rapih kan? Sekarang kita masukin motherboardnya. Back panelnya dulu. Kita pasang dulu back panelnya. Ya, nyangkut. Nah, ini back panelnya udah kepasang. Sekarang kita masukin motherboardnya. Oke. Sekarang kita baut.
Nah, di sini adalah Furion Drake garansi 3 tahun, langsung ganti baru, nggak ada servis-servisan. Nah, di sini ada 4 size dari Furion Drake. Ada 128, 256, 512 dan 1 terabyte. Di sini kalau ada masalah bisa langsung kontak ke technical support yang ada di sini. Di sini ada semua fitur-fiturnya, spek teknikalnya, dan kecepatan read-nya ada di 550 megabit per second. Oke, langsung aja kita pasang. Terus skip. Inilah hasil jadi setelah dirakit. Nah, bisa dilihat sendiri di sini tuh hasilnya tuh banyak lampu RGB dari mulai fan, dari mulai PSU hingga bagian depan. Nah, pada bagian depannya ini bisa diatur warnanya dengan pencet tombol di atas. Suka kalian warnanya di sini ada warna RGB, hijau. Nah, ini ada mode-modenya nih. Nah, ini jadi kuning, jadi warna-warni, jadi glowing, static. Nah, cover kan biasanya RGB tuh, kita ganti ke mode RGB aja. Nah, banyak banget mode di LED ini, jadi sesuka kalian mau ganti warna apa dan sukanya seperti apa. Ini statiknya, jadi warna suka kalian. Ini balik ke mode RGB lagi, dan lampunya juga bisa buat nerangin bagian dalam. Nih cukup terang lampunya ya, cukup terang lampunya. Nah, di sini pada bagian atas itu PSU Furion ARC450 ini ada RGB-nya seperti yang gue bilang tadi. Nah, di sini juga kelihatan banget nih lampu RGB-nya nih. Jadi bisa bantu untuk nerang-nerangin komponen dalam dan memberi efek cantik pada PC ini. Dan fan Furion pada bawaan casing ini juga terdapat RGB-nya. Dan ini RGB statik, nggak bisa diganti. Fan juga statik. Oke, sekarang bagaimana performanya? Langsung aja kita tes di monitor. Oke. Oke, sekarang kita akan tes untuk bermain game Valorant. Nah, di sini resolusinya 1080p dan menggunakan monitor Furion dengan grafik medium. Nah, sekarang kita bisa lihat langsung FPS-nya secara live. Nah, kita akan coba bermain. Nah, di sini kita bisa langsung, di sini tuh gameplay itu smooth dan tidak ada nge-lag atau patah-patah bagaimanapun itu. Nah, di sini smooth dan FPS-nya itu di atas 60 fps. Bahkan sampai 70 sampai 80 fps, yang dimana itu udah nyaman banget untuk bermain game. Yang penting kalau main game kan di atas 60 fps udah pasti main gamenya nyaman. Nah, di sini bisa lihat tuh hampir 71 fps, 65 fps, pokoknya di atas 60 fps lah ya. Dan untuk suhu GPU juga untuk Vegas kecil itu tuh adem, dan penggunaan GPU setnya ada di 99%, alias sampai full tank penggunaan dari GPU loadnya. Memori hanya kepake 2 GB dari 4 GB. Nah, stabil ya FPS-nya ya, nggak sampai turun di bawah 60 fps. Walaupun kita pakai apapun itu, nah udah enak banget nih. Tuh, nggak nge-lag main game ya. Jadi Vega 1 juta bisa buat main game kelas Valorant yang dimana game ini sangat lagi hype banget di zaman sekarang. Nah, tuh enak banget tuh main gamenya tuh, nggak patah-patah. Tuh. Dan menggunakan i7 7700, jadi penggunaan VGA itu jadi lebih maksimal, karena penggunaan VGA akan maksimal ketika prosesornya juga setara dengan VGA-nya, bahkan lebih tinggi dari VGA-nya. Dan RAM 8GB juga nggak masalah di PC untuk main game zaman sekarang juga. Tapi yang akan kita tes hanya Valorant saja, karena untuk game lainnya kita belum ready ya. Dan ini hanya game Valorant. Jadi untuk main game atau untuk main game, Photoshop, editing itu udah enak banget untuk PC ini, karena udah i7, RAM 8GB dan udah SSD. Jadi kalau kurang bisa nambah di RAM-nya aja ke 16GB. Oke, sampai sini aja video kali ini. Berikut adalah tes dari rakitan kami yang harga 4 jutaan yang semua menggunakan komponen Furion dan hasilnya terlihat ganteng dan maksimal performanya. Sampai sini aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.